Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam perjuangan para pemuda, dapat kita lihat dari usaha mereka dalam menyatukan visi dan misi menuju Indonesia merdeka. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah satu. Para pemuda telah bertekad untuk bersatu dan berjuang bersama demi tegaknya Indonesia merdeka yang telah lama dicita-citakan. Dalam materi pembelajaran bab ini, Pemuda, Kebangkitan Nasional, Organisasi Pemuda, Sumpah Pemuda, Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu, dan Berbahasa Satu. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Naskah Sumpah Pemuda memiliki kaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu disebutkan bahwa para pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu, di mana terdapat suatu kesatuan bersama yang tercermin dari Sumpah Pemuda tersebut. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal, kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa bermakna satu wilayah atau tanah air. Oleh karena itu, kita mengakui satu tanah air, yaitu wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia disebut juga dengan istilah Nusantara. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, merupakan wilayah kepulauan yang menjadi satu kesatuan, bukan wilayah terpisah-pisah. Satu bangsa bermakna satu kesatuan suku bangsa. Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat beragam. Selain itu, keberagaman di Indonesia adalah dalam adat, istiadat, dan kebiasaan. Perbedaan suku bangsa tidak menjadikan kita terpecah belah, tetapi justru menjadi alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, meskipun demikian, Sumpah Pemuda menyatakan adanya suatu bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dapat juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Ini 3 aspek Sumpah Pemuda. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Contoh nilai patriotisme di sini yang pertama adalah ikut serta dalam upacara bendera, ikut serta kegiatan baris berbaris, sigap melerai teman jika berkelahi. Kemudian, sini ada nilai kegotong royongan, contohnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah, membantu orang tua atau orang lain yang membutuhkan, kemudian membuat papan pengumuman di dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang C, nilai musyawarah. Contohnya seperti aktif dalam pemilihan ketua kelas, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi kelompok. Kemudian nilai cinta tanah air. Contohnya bangsa menggunakan produk Indonesia, ya, bangga dalam menggunakan produk-produk Indonesia atau dalam negeri. Kemudian bangga dan suka dengan tarian daerah,
dan bangga suka dengan makanan tradisional. Lalu yang C, nilai musyawarah ya. Nilai musyawarah, kita harus aktif dalam pemilihan ketua kelas, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, dan tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi kelompok. Kemudian ada nilai persatuan. Di sini nilai persatuan tidak suka bertengkar, tidak membeda-bedakan teman, kemudian mau bekerja sama dan tolong-menolong dalam kegiatan positif. Kemudian yang E, nilai kekeluargaan, ikut dalam belajar kelompok, saling menyayangi sesama anggota keluarga, kemudian segera berdamai ketika terjadi pertengkaran. Kemudian nilai kerukunan, mau menjenguk orang sakit, saling membantu dan kebaikan, kemudian tidak menjelek-jelekan orang lain. Kemudian nilai kerjasama, contohnya di sini mengerjakan tugas bersama, membantu orang tua, kemudian membantu tetangga. Kemudian bentuk pengamalan Sumpah Pemuda di sini nilai tanggung jawab, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, menyelesaikan segala pekerjaan hingga tuntas. Kemudian nilai cinta damai, di sini contohnya tidak suka membuang sampah, membuat masalah, kemudian segera melerai teman yang berkelahi, dan tidak suka membicarakan teman secara negatif. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 juga bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Kemudian para pemuda membangun komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai salah satu tanah air yang pertama ditandai dengan disepakatinya bangsa Indonesia. Nah, di sini seluruh pemuda dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tidak pernah berniat untuk mengubahnya. Dan seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mampu menjadikan keberagaman adat dan budaya sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia. Seluruh pemuda dan rakyat Indonesia wajib untuk bersatu dalam rangka berjuang memajukan bangsa Indonesia. Lalu seluruh pemuda dan rakyat Indonesia memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan aktif berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian seluruh pemuda atau rakyat Indonesia harus mengutamakan kehidupan berbangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Kemudian seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Nah, ini adalah implementasi nilai-nilai dalam semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada juga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda di sini, cinta tanah air, kemudian persatuan dan sikap rela berkorban, lalu mengutamakan kepentingan bangsa dan dapat menerima, menghargai perbedaan, lalu semangat persaudaraan, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Baiklah anak-anakku, dalam pertemuan ketiga ini tentunya kalian harus terus semangat meneruskan apa yang sudah ditorehkan atau yang sudah dicontohkan oleh para tokoh pejuang bangsa yang sudah membuat bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia sendiri. Dalam pertemuan ini silakan kalian kerjakan materi atau soal yang Bapak berikan.